Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Ramadan, khususnya di Kabupaten Demak yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan tamu yang spesial, yakni bulan suci Ramadan. Sebab begitu banyak manusia, begitu banyak makhluk ciptaan Allah yang diberikan umur tetapi belum tentu bisa mencapai atau bertemu yang namanya tamu istimewa, yakni bulan Ramadan. Sehingga sepatutnya kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah, kita harus senantiasa bersyukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti Allah akan mencabut nyawanya. Salawat ma'assalam, semoga senantiasa kita haturkan, kita istimewakan kepada yakni uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita beristiqomah berselawat kepada beliau, semoga kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang maka jangan ditinggalkan, karena itu sudah pasti menyakitkan. Na'udzubillah min dzalik. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah, sebagai guru sekaligus perwakilan dari SMK Pontren Darussalam Demak. Dalam hal ini saya sebagai guru PAI atau PABP di SMK Pontren Darussalam Demak. Baik. Setelah perkenalkan, izinkanlah saya untuk menyampaikan tema yang akan saya sampaikan di kultum siang hari ini. Adapun tema tersebut yakni, kenapa kita harus berpuasa? Apakah yang diinginkan oleh Allah atau yang dimaksud oleh Allah dalam perintah puasa tersebut? Mari kita kupas bersama saya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang secepat-cepatnya. Terima kasih. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, di mana ayat ini sangat masyhur atau sangat terkenal tatkala di bulan suci Ramadan, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu, yakni berpuasa, sama halnya yang diperintahkan oleh sebelummu, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Hadirin jamaah Ramadan yang dirahmati Allah, ayat ini mengandung banyak sekali pemahaman. Yang pertama, yakni ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yaitu ya ayyuhalladzina amanu? Yakni orang-orang Islam yang dimana di hatinya memiliki keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Baik itu berupa ucapan, tindakan maupun pikiran.
Dari ayat tersebut yang berbunyi ayyuhalladzina amanu, tentu ayat orang-orang yang beriman ini bukan hanya sekedar orang Islam yang hanya sekedar sholat, kemudian mengamalkan amal ibadah yang lainnya. Tetapi ketika orang tersebut sudah bergelar yang namanya amanu, orang-orang yang beriman, maka di dalam hatinya, di dalam dirinya tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepatutnya kita yang mengaku Islam harusnya kita tidak memiliki keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang kedua yakni adanya perintah khusus bagi orang-orang Islam. Dalam hal ini perintah untuk berpuasa. Puasa ini sesungguhnya telah dilaksanakan oleh kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya puasa ini bagi orang Islam sebenarnya sudah kita lakukan. Jika memang orang tersebut sejatinya adalah orang Islam. Kapan itu kita lakukan? Tatkala kita sedang sholat. Mengapa demikian? Sebab tidak pernah kita melihat orang sholat sambil makan, betul? Pernahkah kita melihat orang sholat sambil bicara? Tentu pasti tidak pernah. Oleh karena itu adalah sebagai bentuk implementasi puasa yang sesungguhnya. Di mana tatkala sholat, kita tidak boleh makan, tidak boleh mengucapkan bacaan atau gerakan selain bacaan dan gerakan sholat. Tetapi khusus di bulan suci Ramadan ini, waktu dan tempat untuk berpuasa berbeda dengan tatkala kita sedang sholat. Dimulai dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Seharusnya dengan adanya perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini perintah untuk berpuasa, maka sebaiknya kita menjadi seorang hamba harus wajib dan mau untuk berpuasa. Yang dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Hadirin jamaah Kultum Ramadan yang dirahmati Allah, selain adanya perintah untuk berpuasa, tentu Allah pasti ada maksud dengan adanya diwajibkan berpuasa. Dalam hal ini, yakni di dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengkaji dan memperdalami apa maksud dan tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa, yakni untuk menjadi orang-orang atau hamba yang bertakwa kepada Allah. Makna takwa di sini adalah yang mampu dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan yang Allah larang. Dengan adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti Allah akan memberikan janjinya atau menepati janjinya. Dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antaramu adalah orang-orang yang bertakwa. Dengan janji Allah seperti itu, otomatis Allah akan mudah memberikan keinginan atau mengkabulkan doa orang-orang yang mau senantiasa istiqomah bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Kultum Ramadan yang dirahmati Allah, dari yang saya sampaikan pada kultum yang singkat ini ada sedikit kesimpulan. Yang pertama yakni tujuan atau maksud diperintahkannya kita untuk berpuasa, yakni agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, perintah puasa ini ada maksudnya, yakni agar kita selalu merasa berkecukupan atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dengan kita berpuasa, kita bisa memekek, kalau menurut orang Jawa, menahan hawa nafsu. Sehingga tatkala nafsu kita menggebu-gebu, keinginan kita semakin berhayal-hayal, maka dengan berpuasa itulah kita bisa mencegah yang namanya kehayalan itu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, senantiasa istiqomah dan berpuasa. Mungkin cukup sekian kultum dari saya, mudah-mudahan memiliki manfaat. Jika ada kelebihan atau kebaikan, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan jika ada kekurangan dan kedoliman itu murni dari milik saya pribadi. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.